Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu mata kuliah algoritma dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu mata kuliah algoritma dan pemrograman 2 dari kelas A. Kami di sini akan menjelaskan hasil PPT kami tentang sorting dan searching. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Iskandar Zulkarnain dengan NIM 232410101087. Perkenalkan, nama saya Eyang Jinan Anggriawan dengan NIM 232410101094. Perkenalkan, nama saya Effendi Bima Ali Burkon dengan NIM 232410101049. Pertama-tama ada pembahasan yang memiliki 4 poin. Yang pertama ada algoritma sorting, yang kedua ada hasil analisis dan tugas mandiri algoritma sorting, yang ketiga ada algoritma searching, dan keempat ada hasil analis dan tugas mandiri algoritma searching. Di sini ada definisi dari sorting. Sorting dalam program Python adalah proses penyusunan data dalam urutan tertentu, baik ascending dari terkecil ke terbesar maupun descending dari terbesar ke terkecil. Python menyediakan berbagai algoritma sorting bawaan seperti sorted, list sort, dan head sort. Algoritma sorting bekerja dengan cara membandingkan elemen data dan menukarnya berdasarkan urutan yang diinginkan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih algoritma sorting adalah waktu, memori, dan stabilitas. Contoh data sort mengurutkan list secara ascending dan sort data reverse sama dengan true, mengurutkan string secara descending. Lalu ada tipe algoritma sorting. Yang pertama ada exhaustive search atau permutation based sorting. Yang kedua ada elementary method yang isinya brute force, selection sort, decrease and conquer, insertion sort, dan uncategorized, cell sort, dan bubble sort. Yang ketiga ada divide and conquer, yaitu quick sort, match sort, data structure, transform, and conquer atau heap sort. Yang keempat ada non-comparison based, consort, radix sort, sorting network, bitonic sort, odd even transportation sort. Lalu ada macam-macam sorting. Yang pertama ada bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dan menukar elemen-elemen berpasangan dalam sebuah daftar array hingga seluruh elemen terurut sesuai dengan urutan yang diinginkan. Nama bubble berasal dari cara algoritma ini bekerja, yaitu dengan menggelembungkan elemen-elemen yang lebih kecil atau lebih besar ke atas atau ke bawah daftar. Lalu ada selection sort, adalah algoritma sorting sederhana yang bekerja dengan cara mencari elemen terkecil dalam suatu list atau array yang belum diurutkan untuk kemudian ditukar atau dipindahkan posisinya ke dalam list atau array yang telah diurutkan. Lalu ada insertion sort, adalah dengan membuat array atau list kosong baru yang berguna menyimpan elemen-elemen dalam kondisi terurut. Lalu ada hasil dan analis data sorting. Percobaan satu, algoritma sorting bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Pertama, buka editor untuk bahasa pemrograman Python, Visual Studio Code, atau Google Colab. Yang kedua, buatlah file baru menggunakan menu file, new file, dan memberi nama file baru tersebut dengan ekstensi .py, misal sorting underscore 1.py. Lalu tuliskan kode program seperti yang diberikan pada dasar teori, lalu simpan kode yang telah dituliskan, jalankan kode program tersebut, dan amati hasil yang muncul di terminal atau command prompt. Tambahkan jumlah elemen yang disimpan oleh variabel myArray dan ulangi langkah keempat dan kelima. Yang pertama, percobaan pertama ada bubble sort.
Di sini ada myArray yang berisikan list 8, 4, 7, 9, 2, 5, 1, 6, 10, dan 3. Lalu di print myArray-nya sebelum disorting. Lalu ada for i value underscore i in enumerate myArray. Untuk perulangan pertama untuk mengecek bilangan pertama. Lalu ada for j value underscore j in enumerate myArray. Perulangan kedua untuk mengecek bilangan kedua. Lalu ada if i lebih kecil atau sama dengan j, continue. Jika bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua, maka akan dilanjutkan. Lalu ada if myArray i lebih besar dari myArray j, t sama dengan myArray i. Jika bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua, maka akan dilanjutkan. Lalu ada myArray i sama dengan myArray j sama dengan t. Mengganti bilangan pertama dengan bilangan kedua, lalu mengganti bilangan kedua dengan bilangan pertama, lalu print myArray yang menampilkan bilangan setelah di sorting, yang menghasilkan output menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu ada percobaan pertama selection sort yang berisi variabel myArray yang berisi list 8, 4, 7, 9, 2, 5, 1, 6, 10, 3. Lalu print myArray untuk menampilkan bilangan list yang belum diurutkan. Lalu ada for i value underscore i in enumerate myArray. Perulangan pertama untuk mengecek bilangan pertama. Lalu ada index of minimum element sama dengan i, menyimpan bilangan pertama ke dalam variabel index of minimum element. Lalu ada for j, value underscore j in enumerate myArray. Perulangan kedua untuk mengecek bilangan kedua. Lalu ada if i lebih besar dari j, maka continue. Jika bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua, maka akan dilanjutkan. Lalu ada if myArray j lebih kecil dari myArray index of minimum element sama dengan index of minimum element sama dengan j. Jika bilangan kedua lebih kecil dari bilangan pertama, maka akan menjalankan perintah di bawah, menyimpan bilangan kedua ke dalam variabel index of minimum element. Lalu ada if i lebih kecil dari index of minimum element, t sama dengan myArray i. Jika bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua, maka akan dilanjutkan. Lalu menyimpan bilangan pertama ke dalam variabel t. Lalu ada myArray i sama dengan myArray index of minimum element, myArray index of minimum element sama dengan t. Mengganti bilangan pertama dengan bilangan kedua, lalu mengganti bilangan kedua dengan bilangan pertama, lalu print myArray yang menghasilkan output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu ada percobaan pertama insertion sort dengan variabel yang sama myArray dengan isi list 8, 4, 7, 9, 2, 5, 1, 6, 10, 3. Lalu ada print myArray untuk menampilkan bilangan sebelum disorting. Lalu ada for i value underscore i in enumerate myArray. If i sama dengan 0, maka continue. Perulangan pertama untuk mengecek bilangan pertama. Jika bilangan pertama sama dengan 0, maka akan dilanjutkan. Lalu ada current element sama dengan myArray i, menyimpan bilangan pertama ke dalam variabel current element. J sama dengan i min 1, while j lebih kecil dari 0. If current element lebih kecil dari myArray j, maka break. Menyimpan bilangan pertama ke dalam variabel j dan dikurangi 1. Jika bilangan pertama lebih besar dari 0, maka akan dilanjutkan. Jika current element lebih besar atau sama dengan bilangan pertama, maka akan di break. Lalu ada myArray j plus 1 sama dengan myArray j. J sama dengan j min 1.
Mengganti bilangan pertama dengan bilangan kedua, mengurangi bilangan pertama dengan satu. My array J plus 1 sama dengan current elemen. Mengganti bilangan pertama dengan current elemen, lalu print my array untuk menghasilkan output 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya ada hasil dan analis data sorting percobaan dua mode pengurutan data. Buatlah salinan dari file-file yang digunakan pada percobaan satu. Misalkan sorting 1 PY disalin menjadi sorting 2 PY. Kemudian kode program tersebut sehingga bisa mengurutkan data dari besar ke kecil. Simpan kode yang telah dimodifikasi tersebut, jalankan kode program tersebut, dan amati hasil yang muncul di terminal atau command prompt. Pada bubble sort percobaan kedua, untuk source code-nya sama saja dengan percobaan pertama, hanya saja ada perbedaan pada if I lebih kecil atau sama dengan J baru dilanjutkan, yang akan menghasilkan output dari yang terbesar yaitu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Lalu pada percobaan selection sort yang kedua, juga sama saja seperti yang percobaan pertama, juga sama terdapat perbedaan pada if I lebih besar atau sama dengan J baru dilanjutkan, maka outputnya mengurutkan dari yang terbesar, yaitu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lalu pada insertion sort percobaan 2, sama saja kodenya seperti insertion sort percobaan pertama, hanya saja berbeda pada if current element lebih kecil atau sama dengan my array J di break, yang akan menghasilkan output 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya ada hasil dan analis data sorting. Percobaan 3 mengurutkan tipe data string. Buatlah salinan dari file-file yang digunakan pada percobaan 2. Ubahlah baris pertama dari kode tersebut, sehingga variabel myArray menyimpan data berjenis list atau array yang berisi sekumpulan string yang dapat disusun dari alfabet, numerik, titik, koma. Modifikasi kode tersebut sehingga mampu melakukan sorting dengan output seperti berikut dan simpan masing-masing ke file yang berbeda. Mengurutkan data list atau array yang berisi sekumpulan string secara alfabet dari A ke Z, mengurutkan data list atau array yang berisi sekumpulan string secara alfabet dari Z ke A, mengurutkan data list atau array yang berisi sekumpulan string berdasarkan panjang string dari yang terpendek ke yang terpanjang, mengurutkan data list atau array yang berisi sekumpulan string berdasarkan panjang string dari yang terpanjang ke yang terpendek. Simpan kode program yang telah dimodifikasi, jalankan kode program tersebut, dan amati hasil yang muncul di terminal atau command prompt. Untuk percobaan bubble sort yang ketiga, shortcut-nya sama saja, hanya saja berbeda pada isi dari list atau myArray, yaitu A, P, J, N, Z, K. Lalu, terdapat perbedaan pada if I lebih besar atau sama dengan J, continue. Yang berarti jika huruf pertama lebih besar dari huruf kedua, maka akan dilanjutkan. Yang menghasilkan output array disorting dari A ke Z, A, J, K, N, P, Z. Lalu untuk sorting Z ke A, sama saja, hanya saja berbeda pada bagian if I lebih kecil atau sama dengan J, baru program akan dilanjutkan. Dan array setelah disorting Z ke A menjadi Z, P, N, K, J, A. Yang selanjutnya, bubble sort percobaan ketiga untuk mengurutkan dari string terpendek ke terpanjang dan terpanjang ke terpendek. Ada myArray yang berisi list AE, poker, RRQ, dan maco.
Lalu print my array untuk menghasilkan yang belum disorting. Lalu ada for i, value i, and enumerate my array. Lalu untuk bubble source percobaan 3, kodenya sama saja, hanya saja mengganti isi dari list my array menjadi AE, poker, RRQ, dan macho. Lalu membuat code if i lebih besar dari j, continue. Yang berarti melanjutkan iterasi berikutnya jika indeks saat ini lebih besar atau sama dengan indeks iterasi di dalamnya. Yang menghasilkan string terpendek ke terpanjang menjadi AE, RRQ, macho, dan poker. Selanjutnya, yang terpanjang ke terpendek membalik dari kode sebelumnya menjadi if lebih kecil dari j, maka program akan dilanjutkan yang akan menghasilkan output menjadi poker, macho, RRQ, AE, dan E. Selanjutnya, percobaan 3 selection short. Pertama, kita membuat my variabel my array yang berisi list A, P, J, N, Z, K. Lalu for i, value i in enumerate my array. Iterasi melalui setiap elemen array. Index of minimum element sama dengan i. For j, value j in enumerate my array. If i lebih besar atau sama dengan j, continue. Iterasi kedua melalui setiap elemen array. Melanjutkan ke iterasi berikutnya jika indeks saat ini lebih besar dari atau sama dengan indeks iterasi di dalamnya. If my array j lebih kecil, my array index of minimum element, index of minimum element sama dengan j. Membandingkan nilai ASCII karakter untuk setiap elemen menentukan indeks elemen terkecil. If i lebih kecil dari index of minimum element, t sama dengan my array i. Menukar posisi elemen jika indeks saat ini kurang dari indeks elemen terkecil. Lalu print array di sorting A ke Z. Menjadi outputnya A, J, K, N, P, dan Z. Lalu yang selanjutnya ada Z ke A. Kodenya sama saja, hanya saja membalik di bagian if my array J lebih besar dari my array index of minimum element. Yang menghasilkan sorting dari Z ke A yaitu Z, P, N, K, J, A. Lalu ada percobaan ketiga selection sort yang membuat my array berisikan list AE, poker, RRQ, dan macho. For i, value i, and enumerate my array, index of minimum element sama dengan i. Melalui iterasi melalui array dengan indeks dan nilai, menginisialisasi indeks elemen minimum ke indeks saat ini. For j, value j in enumerate my array, if i lebih besar atau sama dengan j, continue. Iterasi kedua untuk membandingkan dengan setiap elemen. Jika indeks saat ini lebih besar atau sama dengan indeks kedua, lanjutkan ke iterasi berikutnya. If len my array j lebih kecil dari len my array index of minimum element, index of minimum element sama dengan j. Bandingkan panjang string jika panjang string lebih pendek, atur indeks minimum ke indeks saat ini. If i lebih kecil dari index of minimum element, t sama dengan my array i. Jika indeks saat ini lebih kecil dari indeks minimum, tukar elemen saat ini dengan elemen minimum. Lalu print my array yang menghasilkan output E, AE, RRQ, macho, dan poker. Selanjutnya untuk mengurutkan dari terpanjang ke terpendek, source code-nya sama saja, hanya saja berbeda pada bagian
If len my array J lebih besar dari len my array index of minimum element, index of minimum element sama dengan J, yang menghasilkan output dari yang terpanjang yaitu poker, maco, erki, AE, dan E. Lalu ada percobaan ketiga dari insertion sort yang kodenya sama saja seperti sebelumnya, hanya saja berbeda pada bagian if current element lebih besar sama dengan my array J, break. Jika elemen saat ini lebih besar atau sama dengan elemen sebelumnya, hentikan iterasi yang menghasilkan sorting A ke Z yaitu A, J, K, N, P, Z. Yang selanjutnya dari Z ke A sama saja, hanya saja membalik dari if current element lebih kecil atau sama dengan my array J, baru di break, yang menghasilkan output Z, P, N, K, J, A. Lalu ada percobaan 3 insertion sort yang kodenya sama saja seperti sebelumnya. Jika ingin mengurutkan dari yang terpendek ke terpanjang, menggunakan kode if len current element lebih besar atau sama dengan len my array J, maka di break. Jika panjang elemen ini lebih besar atau sama dengan panjang elemen sebelumnya, hentikan literasinya, yang menghasilkan output E, AE, RQ, Maco, dan Poker. Lalu, untuk mengurutkan dari yang terpanjang ke terpendek, membalik dari kode sebelumnya, if len current element lebih kecil atau sama dengan len my array J, maka baru di break, yang menghasilkan output Poker, Maco, RQ, AE, dan E. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dan analisis data sorting percobaan 4, yaitu mengurutkan tipe data lanjut. 1. Buatlah salinan dari file-file yang digunakan pada percobaan 2. Nomor 2, ubahlah baris pertama dari kode tersebut sehingga variabel myArray menyimpan data seperti berikut. MyArray, sini ada 1,2, lalu 3,9, 2,6, 9,8, 8,5. Lalu modifikasi kode tersebut sehingga mampu melakukan sorting dengan ketentuan sebagai berikut dan simpan masing-masing modifikasi ke dalam file yang berbeda. Yang pertama ialah mengurutkan data list berdasarkan list level kedua indeks ke 0. Yang kedua, mengurutkan level kedua indeks ke 1. Lalu yang ketiga, mengurutkan data list berdasarkan hasil penjumlahan elemen-elemen dari list di level kedua. Yang keempat, sama mengurutkan data list berdasarkan hasil perkalian dari array di level kedua. Lalu simpan semua kode program yang telah dimodifikasi tersebut. Sini percobaan 4, bubble sort. Untuk kodenya, di sini terdapat list yang telah ditunjukkan pada soal. Lalu print data array awal, menampilkan data awal. Lalu print my array, menampilkan data awal. For E, value E in enumerate my array. Perulangan pertama untuk mengecek bilangan pertama. For J, value J in enumerate my array. Perulangan kedua untuk mengecek bilangan kedua. If I lebih kecil sama dengan J. Jika bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua, maka akan dilanjutkan. Continue. Lalu if my array I 0 lebih kecil my array J 0.
Jika bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua, maka menjalankan perintah di bawah. T sama dengan myArray I menyimpan bilangan pertama ke dalam variabel T. MyArray I sama dengan myArray J mengganti bilangan pertama dengan bilangan kedua. MyArray J sama dengan T mengganti bilangan kedua dengan bilangan pertama. Lalu di sini dihasilkan outputnya ialah 1,2, 2,6, 3,9, 8,5, dan 9,8. Selanjutnya di sini list level kedua indeks ke 1. Untuk yang sebelumnya kan list level kedua indeks ke 0. Di sini sama saja kodenya. Untuk outputnya menghasilkan 1,2, 8,5, 2,6, 9,8, 3,9. Di sini bubble sort percobaan keempat untuk list level kedua hasil penjumlahan pada elemen-elemennya. For E, value E in enumerate my array, mulai iterasi melalui array dengan indeks dan nilai. For J, value J in enumerate my array, iterasi kedua untuk membandingkan dengan setiap elemen. If I lebih kecil sama dengan J, jika indeks saat ini kurang dari atau sama dengan indeks kedua, maka lanjut ke iterasi berikutnya, continue. Terus, if my array I 0 plus my array I1 lebih kecil my array J0 plus my array J1, membandingkan penjumlahan elemen pada setiap subarray. T sama dengan my array I untuk menukar subarray jika penjumlahan elemennya lebih kecil. My array I sama dengan my array J. Lalu my array J sama dengan T. Maka di sini dihasilkan 1,2, 2,6, 3,9, 8,5, dan 9,8. Selanjutnya, bubble sort percobaan 4, yaitu list array level kedua hasil perkalian dari elemen-elemennya. Nah, di sini kodenya sama saja, hanya saja pada if my array I0 dikali my array I1 lebih kecil my array J0 dikali my array J1, sehingga menghasilkan urutan 1,2, 2,6, 3,9, 8,5, dan 9,8. Lanjut selection sort cobaan 4, list array level kedua pada indeks 0. Nah, di sini for I, value I in enumerate my array, memulai array dengan indeks dan nilai. Index of minimum element sama dengan I, menginisialisasi indeks elemen minimum ke indeks saat ini. For J, value J in enumerate my array, iterasi kedua untuk membandingkan dengan setiap elemen. If I lebih besar sama dengan J, jika indeks saat ini lebih besar atau sama dengan indeks kedua, maka melanjutkan ke iterasi berikutnya dengan continue. If my array J0 lebih kecil my array index of minimum element 0, yaitu membandingkan elemen pada indeks ke 0 subarray. Index of minimum element sama dengan J. Jika elemen pada indeks ke 0 lebih kecil, maka diatur indeks minimum ke indeks saat ini.
if I lebih kecil index of minimum element. Jika indeks saat ini lebih kecil dari indeks minimum, T sama dengan myArray I, maka ditukar subarray jika diperlukan untuk pengurutan. MyArray I sama dengan myArray index of minimum element. MyArray index of minimum element. Sehingga di sini dihasilkan dari list array level kedua indeks ke 0, yaitu 1,2, 2,6, 3,9, 8,5, dan 9,8. Masih selection sort di sini, tapi list array level kedua indeks ke 1. Di sini kodenya sama saja dengan selection sort dengan level kedua indeks ke 0. Hanya saja pada if my array J di sini diganti 1. Lebih kecil my array index of minimum element 1. Sehingga menghasilkan outputnya menjadi 1,2, 8,5, 2,6, 9,8, dan 3,9. Si selection sort di sini diminta list array level kedua hasil penjumlahan pada elemen-elemennya. For I value I in enumerate my array, memulai iterasi, memulai array dengan indeks dan nilai. Index of minimum element sama dengan I, menginisialisasi indeks elemen minimum ke indeks saat ini. For J, value J in enumerate my array, iterasi kedua untuk membandingkan dengan setiap elemen. If I lebih besar sama dengan J, ialah jika indeks saat ini lebih besar atau sama dengan indeks kedua, dilanjutkan ke iterasi berikutnya dengan continue. If sum my array J lebih kecil, sum my array index of minimum element, yaitu membandingkan hasil penjumlahan elemen pada setiap subarray. Index of minimum element sama dengan J. Jika hasil penjumlahan elemen lebih kecil, atur indeks minimum ke indeks saat ini. If I lebih kecil index of minimum element, jika indeks saat ini lebih kecil dari indeks minimum, maka T sama dengan myArray I. Tukar subarray jika diperlukan untuk pengurutan. MyArray I sama dengan myArray index of minimum element, myArray index of minimum element. Maka di sini dihasilkan output yaitu 1,2, 2,6, 3,9, 8,5, dan 9,8. Masih di selection sort. Di sini diminta list array level kedua hasil perkalian pada elemen-elemennya. Kodenya sama saja seperti kode yang sebelumnya. Hanya saja di sini if my array J 0 dikali my array J 1 lebih kecil my array index of minimum element 0 dikali my array index of minimum element 1, sehingga menghasilkan output 1,2, 2,6, 3,9, 8,5, dan 9,8. Masuk ke insertion sort percobaan 4 yang diminta list level kedua indeks ke 0. Di sini for I value in I enumerate my array, ini jelaskan mulai iterasi mulai array dengan indeks dan nilai. If I sama dengan 0, jika ini adalah elemen pertama, dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Lalu current element sama dengan my array I. Simpan subarray saat ini untuk membandingkan J sama dengan I dikurangi 1. Atur indeks J ke elemen sebelumnya. While J lebih besar sama dengan 0, iterasi mundur melalui array hingga elemen pertama. If current element 0 lebih besar sama dengan my array J 0, jika elemen pada indeks ke 0 saat ini lebih besar atau sama dengan elemen pada indeks ke 0 elemen sebelumnya. Lalu diberi
MyArray J plus 1 sama dengan MyArray J. Yaitu untuk menggeser elemen sebelumnya ke posisi setelahnya. J sama dengan J min 1 untuk memindah ke elemen sebelumnya untuk membandingkan. MyArray J plus 1 sama dengan current element. Tempatkan elemen saat ini ke posisi yang tepat sesuai dengan nilai elemen pada indeks ke 0. Nah, lalu di sini dihasilkan list array level kedua indeks ke 0, yaitu outputnya 1,2, 2,6, 3,9, 8,5, 9, dan 9,8. Si insertion sort, di sini kodenya sama seperti sebelumnya, seperti indeks ke 0. Untuk list level kedua indeks ke 1 ini perbedaannya ialah pada if current element di sini 1 lebih besar sama dengan MyArray J1. Sehingga dihasilkan output 1,2, 8,5, 2,6, 9,8, dan 3,9. Masih insertion sort. Di sini diminta list array level kedua hasil penjumlahan pada elemen-elemennya. For e value in enumerate MyArray. For e value e in enumerate MyArray. Memulai iterasi mulai array dengan indeks nilai. If i sama dengan 0, jika i adalah elemen pertama, lanjutkan ke iterasi berikutnya. Current element sama dengan MyArray i, yaitu simpan subarray saat ini untuk membandingkan. J sama dengan i min 1, atur indeks J ke elemen sebelumnya. While J lebih besar sama dengan 0, itu iterasi mundur melalui array hingga elemen pertama. If current element 0 tambah current element 1 lebih besar sama dengan MyArray J0 ditambah MyArray J1. Yaitu jika hasil penjumlahan elemen saat ini lebih besar atau sama dengan hasil penjumlahan elemen sebelumnya, maka iterasi dihentikan atau di break. MyArray J plus 1 sama dengan MyArray J, yaitu menggeser elemen sebelumnya ke posisi setelahnya. J sama dengan J min 1 untuk pindah ke elemen sebelumnya untuk membandingkan. MyArray J plus 1 sama dengan current element, yaitu tempatkan elemen saat ini ke posisi yang tepat sesuai dengan hasil penjumlahan elemen-elemen sub-array-nya. Sehingga dihasilkan list array level kedua hasil penjumlahan elemen-elemennya, yaitu 1,2, 2,6, 3,9, 8,5, dan 9,8. Masih di insertion sort. Di sini diminta list array level kedua hasil perkalian elemen-elemennya. Di sini kodenya sama saja seperti sebelumnya yang hasil pertambahan, hasil penjumlahan. Di sini hanya saja perbedaannya ialah if current element 0 dikali current element 1 lebih besar sama dengan MyArray J0 dikali MyArray J1. Lalu di break sehingga menghasilkan output 1,2, 2,6, 3,9, 8,5, dan 9,8. Lanjut. Sehingga di sini dapatkan kesimpulan algoritma sorting ialah pada Python merupakan metode untuk mengurutkan elemen dalam struktur data. Beragam jenis algoritma tersedia seperti bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, dan quick sort. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal kecepatan, efisiensi, memori, dan kemudahan implementasi. Pemilihan algoritma sorting yang tepat bergantung pada beberapa faktor seperti ukuran struktur data, jenis data yang diurutkan, kebutuhan kecepatan dan efisiensi, kemudahan implementasi. Memilih algoritma sorting yang tepat dapat meningkatkan performa program kita. Selanjutnya, tugas mandiri. Buatlah program sederhana sebaiknya didasarkan
fenomena kehidupan sehari-hari yang menerapkan algoritma sorting bisa dengan memilih dari persoalan berikut atau menemukan sendiri dari fakta di lapangan. Oke, kami di sini memilih untuk sama dengan persoalan yang ini. Soal satu, terdapat sebuah kamus Inggris ke Indonesia berbentuk JSV. Setiap baris pada kamus berisi satu kata Inggris dan terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Buat program untuk membaca isi kamus tersebut. Program tersebut bisa menampilkan isi kamus secara berurut. Satu, berdasarkan kata bahasa Inggris. Dua, atau kata terjemahnya. Program tersebut memberi pilihan user untuk melakukan sorting menggunakan beberapa algoritma. Beberapa alternatif algoritma sorting yang disediakan oleh kamus. Satu, bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Di sini untuk kodenya. Di sini kodenya import CSV dan import US ialah untuk mengimport modul CSV. Modul CSV ini untuk membaca file CSV, lalu modul OS untuk membersihkan layar konsolnya. Lalu iterasi sama dengan 0, mendefinisikan variabel iterasi sebagai list untuk menghitung jumlah iterasi. Kamus Indo ialah list untuk menyimpan kata dalam bahasa Indonesia. Kamus Inggris sama untuk menyimpan kata dalam bahasa Inggris. Untuk kamus ialah list untuk menyimpan kamus dengan format kata Indo dan kata Inggris. List urut untuk menyimpan hasil penggabungan kamus sesuai pilihan user atau pengguna. List fix ialah untuk menyimpan hasil pengurutan kamus sesuai pilihan pengguna. Lalu di sini untuk with open diminta kita salin pad-nya, pad CSV-nya, ya, pad CSV-nya. Nah, di sini untuk membaca file kamus CSV dan menyimpan data ke dalam disk kamus. Lalu for i in ring len kamus ialah untuk memisahkan kata bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ke dalam list terpisah. Def gabungan ini berfungsi untuk menggabungkan kata-kata sesuai pilihan user atau pengguna. Lalu if pilihan sama dengan satu ini dan juga ini pilihan 2. Di sini fungsinya ialah untuk memproses pilihan pengguna untuk menggabungkan kamus sesuai bahasa yang dipilih. Lalu untuk def ini def bubble sort. Nah, def bubble sort untuk melakukan pengurutan menggunakan metode bubble sort. Di sini juga terdapat def selection sort, def insertion sort. Lalu untuk def tampilan ini berfungsi untuk menampilkan menu pengguna metode pengurutan. Nah, seperti ini nanti terdapat menu bubble sort, selection sort, insert sort, dan yang keempat itu keluar. Untuk CLS ini ialah untuk membersihkan layar konsol. Tuh, if pilihan sama dengan 1, 2, 3, dan terima kasih ini untuk memproses pilihan user untuk melakukan pengurutan. Lalu untuk gabungan ini berfungsi untuk memanggil fungsi gabungan untuk menggabungkan kata-kata sesuai pilihan pengguna. Tampil berfungsi untuk memanggil fungsi tampil untuk menampilkan menu pengguna metode pengurutan. Oke, di sini saya akan tunjukkan outputnya. Nah, pada menu awal di sini disediakan satu sorting berdasarkan kata bahasa Indonesia. Yang kedua, sorting berdasarkan kata bahasa Inggris.
Pilihan ketiga terdapat menu keluar. Di sini kita masukkan, jika ingin memilih satu atau dua, maka kita akan masuk pada di sini. Nah, ini untuk pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga. Ini ialah yang bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, ini untuk kamusnya. Ini yang metode bubble sort pilihan satu ya. Ini metode selection sort pilihan dua. Dan ini metode insertion sort pilihan ketiga. Lalu untuk yang bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ini untuk kamus-kamusnya. Ini pilihan satu yang bubble sort. Ini yang selection sort. Dan ini yang insertion sort. Oh, kebaliknya. Tapi tetap dari. Ini yang insertion sort. Yang ini selection sort. Sama saja hasilnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal 2, yaitu terdapat sebuah daftar nama mahasiswa berbentuk CSV dengan kolom kelas, NIM, nama, nilai. Buatlah sebuah program yang membaca dan menampilkan daftar tersebut berdasar nilai untuk mahasiswa yang memiliki nilai sama, maka akan disorting berdasarkan nama. Gunakan selection sort untuk mensorting nilai dan insertion sort untuk mensorting nama bagi mahasiswa yang nilainya sama. Oke, di sini source code-nya pertama import OS, yaitu untuk modul OS, dan import Pandas untuk manipulasi datanya. Tabulet ini sebagai tabel, format tabelnya. OS sistem checklist ini untuk membersihkan layar konsol. Variabel file mahasiswa, eh, mahasiswa CSV namanya. Dan tabel ini adalah header buat tabelnya, yaitu kelas, name, nama, dan nilai. Data frame itu membaca data dari file CSV-nya. Tadi nama file CSV-nya mahasiswa dijadikan file mahasiswa. Jadi di sini tinggal dipanggil file mahasiswa. Dan mengubah data frame menjadi list of list untuk mempermudah manipulasi. Ini sebagai tampilan atasnya. Ulang ini adalah variabel untuk iterasi untuk data mahasiswanya. Eh, melakukan di sini melakukan pengurutan data mahasiswa berdasarkan nilai menggunakan algoritma selection sort. Dan di sini untuk menampilkan hasilnya. Outputnya seperti ini, data nilai mahasiswa sebelumnya dan sesudahnya seperti ini. Jadi nilai-nilai yang sama berdasarkan nama di sini. Oke, selanjutnya soal nomor 3, yaitu terdapat gambar. Di gambar itu ada cara kerja algoritma. Tersebut terdiri atas dua bagian. Bagian pertama memecah. Array yang datanya akan disorting dipecah menjadi dua bagian, diambil tengah-tengahnya, demikian seterusnya sampai terbentuk beberapa array yang isinya satu elemen. Bagian kedua untuk menggabung array satu elemen tersebut digabung dengan tetangganya. Pada proses penggabungan dilakukan proses sorting juga. Proses penggabungan dilakukan sampai nilai anggota array asli direkonstruksi kembali, namun dalam kondisi terurut. Eh, Pada gambar 5 itu menunjukkan proses penggabungan dan sorting dari setiap subarray. Jadi ini gambarnya. Di sini dibagi tengah dan di sini disorting memecah. Ini diseleksi lagi sampai sini, diseleksi 6, diseleksi 5. Apakah lebih besar? Ketika lebih besar 5 akan diganti 6 dan 6 12. Jika di sini udah 5, sini diganti 6 ke sini. 6 dicek lagi ke 12, apakah lebih besar? Karena tidak lebih besar maka dia akan tetap di sini. Dan juga sebelah sini sama, di
pecah, habis itu diseleksi lagi. 10 apa lebih besar dari satu, lebih besar, maka satu pindah ke sini. Selanjutnya indeks kedua 10 apa lebih besar, satu dulu apa lebih besar dari 10 sini, benar. Ini dicek lagi benar, jadi berada di indeks pertama di sini 0. Dan selanjutnya indeks kedua di sini kan udah ada 10. 10 dicek ke 9 apakah lebih besar. Eh, nah, di sini 10 lebih besar, maka diganti indeksnya 9 ke depan dan 10 dicek lagi ke belakang. Nah, di sini digabung, dicek lagi satu persatu. Eh, ini 5, 6, ini ke sini dicek karena kurang lebih besar, maka satu akan pindah ke sini dan seterusnya sehingga ini terjadi rekonstruksi. Ini sama, ini dengan cara spray. Oke, di sini masuk ke materi searching. Sorry, maaf. Algoritma searching pada Python adalah metode untuk menemukan elemen dalam struktur data. Algoritma ini bekerja dengan elemen yang ada di struktur datanya. Algoritma searching ini digunakan tergantung beberapa faktor seperti ukuran struktur data, apakah struktur data terurut atau tidak, berapa banyak memori yang tersedia, berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan algoritma. Sini masuk ke jenis-jenis algoritma searching. Di sini ada dua jenis, yaitu linear search sama binary search. Apa itu linear search? Ya, linear search ini mencari elemen secara berurutan dari awal hingga akhir struktur data. Algoritma ini sederhana dan mudah diimplementasikan, tapi tidak efisien untuk struktur data yang banyak atau besar. Binary search itu bekerja pada struktur data yang terurut, itu harus terurut, tidak boleh, tadi kan sudah dijelaskan, tidak boleh eh, terurut atau tidak. Binary itu harus terurut. Algoritma ini membagi struktur data menjadi dua bagian dan mencari elemen di bagian yang sesuai. Algoritma ini lebih efisien daripada linear search untuk struktur data yang besar. Oke, masuk ke percobaan pertama. Di sini soalnya, oke, di sini lanjut percobaan pertama, yaitu gunakan program yang telah Anda buat untuk mencari list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan target pencarian yaitu 6. Jelaskan cara algoritma binary search secara detail. Oke, di sini array untuk menyimpan tadi list. Dan targetnya 6. Kita bikin fungsi binary search, parameter array dan target. Di sini kita bikin batas bawah dan batas atasnya sebagai batas rendahnya yaitu 0. Jadi indeks 0. Ketika rendah kurang dari sama dengan tinggi, kita mencari nilai tengahnya di sini. Kita rendah, tinggi dibagi 2, jadi ketahuan nilai tengahnya. Eh, Jika nilai tengahnya sama dengan target yang kita cari, maka akan mengembalikan indeks jika elemen ditemukan. Ketika ketika nilai tengah kurang dari target, maka eh, pencarian akan terus ke sebelah kanan sini. Ketika lebih dari target, maka pencarian ke sebelah kiri. Ketika tidak ketemu, return -1, maka menampilkan elemen tidak ditemukan. Ketika tidak sama dengan -1. Sini outputnya yaitu kita mencari value 6, elemen ditemukan di indeks kelima, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Hasil dan analisis data searching, percobaan pertama itu untuk soal 1, tunjukkan nilai variabel yang digunakan di setiap iterasi.
Bandingkan jumlah iterasi yang digunakan oleh linear search dengan binary search. Gunakan kasus worst case dengan array yang sama dan target yang sama. Oke, ini masih ini binary search. Ini untuk binary search di sini sama tadi listnya 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nah, dengan targetnya tetap 6. Di sini fungsi sama. Di sini hanya menambahkan iterasi, menambah iterasinya sebanyak berapa kali. Dan di sini ditemukan ketika menggunakan binary search eh, itu mencarinya setelah 3 iterasi. Oke, untuk soal yang kedua, di sini membandingkan iterasi antara linear search dan binary search. Untuk yang linear search yaitu sama listnya 1, 2, 3, 4 dengan target yang sama. Kita buat fungsi linear dengan parameter list target. Iterasinya bermula dari 0. Kita bikin for i in range length. Kita ketahui panjang listnya. Iterasi ditambahkan 1 setiap mengulang. Eh, Jika list i sama dengan target, maka return i dan tambah iterasi. Jika tidak ada, maka return -1. Yang binary search ini membuat fungsi binary dengan parameter list dan target. Dengan left batas bawah dan right itu batas atasnya. Ini variabel iterasi ini variabel untuk iterasi awal. Di sini perulangan left kurang dari sama dengan right. Kita cari nilai tengahnya. Left ditambah right dibagi 2. Jika list mid, jika angka tengahnya itu sama dengan target, maka dia nge-return index mid dan iterasinya. Ketika list angka tengahnya kurang dari target, maka dia akan mencari ke kanan atau di +1. Dan sebaliknya jika lebih besar, maka dia akan mencari ke sebelah kiri dengan cara dikurangi 1. Return -1 membalikan -1 jika elemen tidak ditemukan. Hasilnya itu outputnya di sini linear search. eh, Elemen ditemukan di indeks kelima setelah 6 iterasi, sedangkan binary search elemen ditemukan di indeks kelima setelah 3 iterasi. Jadi perbedaannya lumayan jauh. Kesimpulannya di sini algoritma searching pada Python merupakan sekumpulan instruksi untuk menemukan elemen tertentu dalam struktur data dengan efisien. Algoritma ini sangat penting dalam pemrograman untuk mengakses dan memanipulasi data. Pemilihan algoritma pencarian yang tepat tergantung pada beberapa faktor seperti jumlah data, urutan data, dan kebutuhan pengelolaan data. Sequential search cocok untuk data yang kecil, binary search cocok untuk data yang besar dan terurut, dan interpolation search cocok untuk data yang besar dan terurut dan membutuhkan pencarian yang lebih cepat. Lanjut di sini tugas mandiri. Pada soal pertama itu modifikasilah pencarian biner sehingga mempertimbangkan faktor kedekatan nilai yang dicari dengan batas kiri dan kanan pencarian. Misalnya pada array terurut yang berukuran 1000 dengan nilai terkecil 100, nilai terbesar 1000, maka kita mencari nilai 9000 pada pencarian biner. Standar pencarian dimulai dari pertengahan array yaitu dari indeks ke 500. Namun pertimbangkan bahwa nilai yang dicari itu 9000 tidak berada di tengah 100 dan 10.000, dia jauh lebih dekat dengan 10.000 ketimbang nilai 100. Sehingga lebih masuk akal pencarian dilakukan mendekati 1000 misalnya indeks ke 900. Di sini shortcutnya kita bikin list yaitu tadi minimal
nilai kecilnya 100 dan nilai besarnya 10.000. Ini kita bikin variabel cari. Eh, ini memasukkan nilai yang akan kita cari. Sini kita bikin fungsi interpolar search dan parameter list dan cari. Kiri ini sebagai batas kiri sebagai batas bawahnya dan kanan sebagai atasnya. Iterasinya dimulai dari awal, while selama tidak batas bawah tidak melebihi batas atas, maka ditambahkan iterasi. Jika elemen ditemukan sama dengan cari, ketika sama maka nge-return tengah. Jika indeks lebih kecil dari target, maka dia akan mencari ke sebelah kanan, yaitu dengan di plus 1. Sebaliknya juga ketika lebih besar, maka mencarinya ke sebelah kiri. Jadi ini mencari batas tengahnya, itu return min 1 iterasi. Ketika tidak ditemukan, maka hasilnya outputnya yaitu ketika kita mencari nilai 9.000, maka dia ditemukan di indeks ke 89 setelah 90 iterasi. Ketika masukkan nilai 4040 yang sedangkan tidak ada di sini, maka elemen tidak ditemukan setelah 40 iterasi. Oke, lanjut ke soal 2. Modifikasi linear search untuk mencari banyaknya pasangan bilangan yang memiliki selisih K. Jadi bukan mencari K, misalnya dari bilangan 1, 2, 2, 5, 9, 13, 14, 17, nilai K adalah 3. Maka akan menghasilkan output 3 itu 2 pasang, 2 dan 5. Kemudian pasangan 14 dan 17. Tiga pasangan bilangan tersebut adalah bilangan yang memiliki selisih 3. Oke, di sini import OS, modul OS, dan sistem CLS untuk mengeclear terminal. Di sini kita bikin fungsi cari selisih dengan parameter nilai selisih. Di sini ada perulangan, range, panjang nilai. Perulangan pertama yaitu untuk mengecek bilangan pertama, perulangan kedua untuk mengecek bilangan kedua. Untuk ini logikanya yaitu jika selisih bilangan pertama dan kedua sama dengan selisih, maka akan menjalankan perintah di bawah dan di sini menambahkan pasangannya. Ini di sini untuk soal 2 selisih, yaitu pertama kita import OS, ini modul OS, dan kita CLS untuk meng-clear terminalnya. Ini bikin fungsi cari selisih dengan parameter nilai selisih, dan perulangan pertama ini untuk ngecek nilai batas nilai awal, dan for J ini nilai bilangan kedua. Jadi di sini jika ABS nilai I kurang nilai J sama dengan selisih, maka dia bakal ngeprint nilai I, nilai J sama dengan selisih. Selisihnya yaitu 3. Ini data listnya di sini 1, 2, 2, 5, 9, 13, 14, 17. Jadi print from list data dari data list. Selisih sama dengan integer, input masukkan nilai selisih yang diinginkan. Tadi 3, maka outputnya bakal seperti ini. Jadi yang keluar yaitu nilainya yang selisihnya 3. Oke, segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika penjelasannya ada yang kurang, karena kita juga masih baru belajar. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.